Penyebaran virus corona semakin meluas, bukan hanya di dunia, namun di tanah air. Cepatnya penyebaran virus corona membuat sejumlah negara melakukan lockdown, alias menutup akses warga negaranya untuk berkumpul di keramaian. Langkah yang diterapkan sejumlah negara ini berhasil menekan angka penyebaran virus corona. Desakan untuk dilakukan lockdown juga mengemuka di Indonesia, namun Presiden Jokowi menolak hal ini. Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ekonom Kora Indonesia, Peter Abdullah menilai, bila Indonesia pada akhirnya menerapkan lockdown akibat wabah corona, hal ini akan berdampak buruk bagi perekonomian, terutama di sektor informal yang akan kehilangan penghasilan. Nah, karena kita tahu lockdown itu dampaknya kan memang negatif, ya, khususnya untuk negara yang seperti kita, di mana struktur perekonomian kita didominasi oleh begitu banyaknya sektor informal. Masyarakat kita itu yang bekerja di UMKM, sektor informal itu jutaan jiwa, puluhan juta jiwa. Kalau kita melakukan lockdown, ya, artinya pemerintah menutup semua kegiatan aktivitas ekonomi. Ya. Para pedagang bakso, para pedagang kaki lima itu tidak bisa buka usaha, tidak bisa membuka usahanya, maka mereka kehilangan pendapatan. Sementara itu, analis pasar saham Alfred Nainggolan berpendapat saat ini yang perlu dipikirkan bukan lagi soal ekonomi, namun masalah keselamatan manusia. Sebab dilakukan lockdown atau tidak, ekonomi RI akan tetap terganggu. Kita belum bisa mengukur bahwa seberapa sih impact corona terhadap perlambatan ekonomi global atau perlambatan ekonomi domestik kita, belum bisa kita ukur karena ini belum berhenti. Artinya itu yang membuat tadi bahwa kita katakan bahwa sebenarnya sulit untuk menahan tadi aksi jual di pasar ini, meskipun banyak dilakukan stimulus dan sebagainya. Kalau kita lihat ini belum cukup kuat karena bagi di pasar sekarang bukan lagi kekhawatiran tapi ketakutan. Pasar keuangan Indonesia saat ini semakin parah. Indeks harga saham gabungan anjlok lebih dari 25% sejak awal tahun. Sementara rupiah sudah menembus level 15.000 per dolar Amerika. Sejumlah sektor sudah terkena imbas, terutama manufaktur. Pembelian bahan pangan juga mulai dibatasi. Dengan kondisi ekonomi seperti ini, apa yang harus kita lakukan agar ekonomi tidak semakin terdampak corona? Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir untuk menemani Anda. Ketika Anda menyimak tayangan yang baru saja kami hadirkan, Anda bisa menyaksikan bagaimana kemudian dampak ekonomi yang muncul mulai dari rupiah yang terus naik, termasuk juga harga indeks harga saham gabungan ini yang juga terus melorot hingga mencapai 20% penurunannya. Menariknya sampai hari ini jumlah mereka atau kasus dari corona atau COVID-19 ini terus bertambah. 227 kasus per hari ini, 19 diantaranya meninggal, 11 sembuh dan 197 masih mendapatkan perawatan. Oleh karenanya, pada malam hari ini kita mencoba untuk mendiskusikan lebih lanjut seperti apa kemudian dampak corona ini agar bisa ditekan sehingga perekonomian Indonesia bisa terselamatkan. Pada malam hari ini saya sudah bersama dengan 4 narasumber, langsung saja saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah tenaga ahli utama kantor staf Presiden Pak Edi Priyono. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak, terima kasih sudah berkenan hadir. Selanjutnya ada Direktur Operasional Pelayanan Publik Perum Bulog Pak Tri Wahyudi. Pak Tri, selamat malam. Terima kasih Pak, Bulog sudah juga berkenan hadir. Ada Rektor Paramadina, Prof. Firmansyah. Prof, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Dan tentunya ada Mas Yanuar Rizky, Ekonom. Mas Yanuar, selamat malam. Malam, Mbak. Kita coba tanya dulu karena Presiden ini tadi tiba-tiba datang ke gudangnya Bulog. Pak Tri, tadi Pak Presiden ngapain aja ya? Kita coba tanya sama Pak Tri ini lebih lanjut. Iya. Jadi intinya di luar agenda sepertinya beliau. Karena kami sendiri dengan Pak Dirus punya agenda khusus di Pasar Kramat Jati. Kami sedang menggelar operasi pasar untuk gula pasir dan juga sembako yang lain. Tiba-tiba beliau datang ke gudang Kelapa Gading, sepertinya mengecek kesiapan Bulog. Alhamdulillah Pak Dirut mendampingi di sana. Beliau yakin sekali sampai ke pojok-pojoknya beliau datangi semua. Jadi yakinkan bahwa stok yang ada di DKI itu hampir 315.000 ton. Kemudian juga beliau juga lihat juga stok yang ada di e-commerce kami di sana dengan 50 brand. Jadi alhamdulillah beliau meyakinkan bahwa Bulog sudah siap
mengantisipasi itu semua. Tapi intinya bahwa Bulog ada atau tidak ada wabah ini, Bulog sudah mempersiapkan diri untuk persiapan Ramadan dan Idul Fitri sebenarnya. Jadi alhamdulillah, artinya kondisi ini sudah siap. Tapi secara nasional stok Bulog cukup 1,5 juta ton. Jadi upaya distribusi itu sudah terus dilakukan agar harga tetap stabil ya. Iya. Tapi ada pembatasan pembelian. Nah ini seperti apa kemudian Bulog mengantisipasi, karena khawatirnya kan masyarakat ada yang masih curi-curi aja. Satu keluarga, bapaknya beli sendiri, ibunya beli sendiri, anaknya suruh beli sendiri. Nah. Iya. Jadi terkait dengan itu, memang ada surat dari Satgas Pangan kepada asosiasi-asosiasi Pritel, Kopas, Inkopas untuk memberi pembatasan. Tapi intinya memang kalau secara logika ya sudah, kita harus tahu diri lah. Ngapa sih borong-borong kan gitu. Jadi hari ini pun kami membatasi membeli gula maksimal 2 kilo. Tapi kalau yang di tempat lain, kalau dia mau beli dari beras, saya kira masih bisa lebih dari 10 kilo. Tapi intinya surat dari Satgas Pangan itu memang dibatasi untuk beras 10 kilo, kemudian untuk gula 2 kilo. Tapi intinya pembatasan itu tidak kemudian berdampak pada kesiapan stok ya Pak? Ya. Stoknya tetap terjaga dan aman, dan ini hanya dalam rangka untuk menjaga supaya tidak terjadi kepanikan begitu. Betul. Kita coba tanya sama Prof. Prof, ini sudah semakin banyak korbannya, 19 per hari ini dari yang kemarin hanya 8 atau 9. Jumlah yang kemudian signifikan dan mungkin bisa lebih banyak lagi karena banyak pakar yang menduga, memperkirakan apabila tes itu terus dilakukan secara berkala, jumlah ini sebenarnya bisa banyak. Nah ini kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana Prof? Iya, keputusan lockdown atau apapun namanya ya, karantina terbatas, karantina wilayah, tentu bukan pertimbangan ekonomi sebenarnya, tapi lebih pada perspektif kesehatan masyarakat. Kalau kita lihat apa yang terjadi di Wuhan, kemudian Italia saat ini dan sejumlah negara, Denmark juga melakukan hal yang sama, Perancis juga melakukan hal yang sama. Kalau ditanya apakah ada kerugian ekonomi, pasti akan ada kerugian ekonomi. Masyarakat yang bekerja di rumah, kemudian aktivitas pabrik yang tidak berjalan tentu akan membuat ekonomi akan turun ke bawah. Tapi pertimbangannya tentu dari perspektif lain, dari perspektif kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana virus ini bisa dikonten. Nah tentu seberapa besar kemungkinan kita untuk mengarah ke sana sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor ya. Kalau tadi kita lihat Presiden juga sudah menyampaikan sebenarnya upaya untuk melakukan pembatasan di sejumlah tempat kerumunan, keramaian juga sudah ada himbauan, kemudian tempat-tempat publik seperti museum, kemudian juga tempat bermain juga ditutup. Saya rasa kita sudah melakukan lockdown yang sifatnya terbatas. Dan tentu akan kita lihat ya seberapa besar eskalasi dari pandemik virus corona ini. Bila mana memang tidak terkendali dan ada epicentrum di sejumlah tempat, maka probability untuk menerapkan karantina wilayah menurut saya masih akan terbuka. Tinggal bagaimana arrangement terutama logistik. Kalau kita lihat di Wuhan dan di Italia saat ini, persoalan terbesar dan tantangan terbesar adalah jaminan logistik dan jaminan kebutuhan pokok masyarakat. Itu yang kemudian banyak orang khawatir ketika ada yang takut untuk masuk ke Jakarta sehingga harga beberapa kebutuhan bahan pokok mengalami kenaikan. Seperti misalnya cabai, kalau kita tidak bisa memungkiri akan hal itu. Dan di beberapa daerah lain juga ada kenaikan-kenaikan harga. Nah, bagaimana sebenarnya kalau Prof sendiri melihat kaitannya dengan logistik ini, mengantisipasinya sehingga kenaikan ini bisa ditekan loh, karena ini bukan kerja Bulog saja untuk bisa menstabilkan harga. Iya, kalau kita lihat katakanlah seperti di Italia saat ini dan di Perancis, mereka melockdown beberapa kota, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus mengajak dunia usaha, terutama swasta juga. Karena kalau kita lihat logistik itu kan rantainya berbagai macam ya. Kemudian juga dari hulu sampai hilir. Dari apakah memang kebutuhan pokoknya itu bisa dihasilkan oleh dalam negeri ataukah harus diimpor katakanlah. Kalau yang diimpor produknya seperti apa. Nah, produk-produk yang diimpor tentu fasilitas, kalau kita lihat di Italia, fasilitas bongkar muat di pelabuhan juga masih tetap jalan sampai saat ini. Tidak boleh ditutup, karena kalau itu ditutup maka akan mematikan kota-kota yang di lockdown. Nah, kalau kita lihat Wuhan, bahkan ketika peak emergency virus corona di Wuhan, ada salah satu perusahaan logistik
yang merekrut tidak kurang 20.000 tenaga untuk kurir. Karena jadi sengaja difungsikan dan diadakan. Karena kebutuhan untuk masuk door to door ke rumah-rumah itu menjadi sebuah kebutuhan, dan ada lonjakan yang cukup tinggi belanja online, baik dari sayur mayur, kebutuhan pokok, dan tidak bisa itu dilakukan dengan mekanisme tradisional, harus melalui belanja online. Ini juga yang kemudian Bulog menyikapi hal itu. Betul. Jadi betul Prof. Belakangan ini memang kami sudah punya marketplace, itu ipanganan.com. Itu betul lonjakannya luar biasa, yang tadinya hanya 4.000 sekarang bisa 8.000, luar biasa. Artinya arahan Pak Presiden pada masyarakat untuk tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, ya sudah, dia dengan belanja online, kami langsung antar. Inilah betul tadi. Hasil dari teknologi begitu ya. Betul tadi, jadi kami juga membutuhkan SDM yang cukup besar untuk distribusi ini. Jadi hanya sinergi dengan logistik untuk bisa menyampaikan barang-barang itu sampai ke depan rumah warga. Betul. Tapi selain permintaan beras dan lain-lain, apalagi yang kemudian mengalami peningkatan kalau dari catatan Bulog? Ya, kalau yang saat ini selain beras, gula. Karena gula hari ini harganya sudah di atas 18.000. Makanya hari ini kami menggelontorkan beras, gula, itu kerjasama dengan swasta. Betul, tadi kita tidak sendiri, kita harus menggandeng ke swasta-swasta. Mas Yanuar, ini kalau dari sisi pangan, sisi logistik kita sudah lihat bagaimana kemudian upaya-upaya yang dilakukan supaya tidak terus naik. Tapi kan kalau kayak rupiah, ini kan kebutuhan pasar. Agak susah juga kalau BI harus terus-menerus menekan, menahan. Berat ya, Mas? Iya. Apalagi utangnya pakai dolar ya? Iya. Jadi gini, kalau ngelihat pasar keuangan, sebetulnya dari Juni 2019 ya, sinyalnya tuh udah cukup jelas dari The Fed. The Fed itu kelihatan sekali pengen mengulang yang namanya quantitative easing. Jadi artinya bahwa ternyata perang dagang yang dia lakukan dengan Cina itu tidak cukup berhasil. Sebetulnya alasannya bisa dilihat dari tipe aset keluarga di Amerika Serikat. Ternyata dari mulai 2008 sampai dengan Mei 2019, jadi dengan beberapa kali quantitative easing 1, 2, kemudian tapering off, ternyata harapan bahwa struktur income-nya itu diganti oleh sektor real dari pendapatan yang didapat dari perang dagang tidak tercapai. Jadi masyarakat Amerika mengandalkan utilisasi aset. Nah, kalau dia mengandalkan utilisasi aset, di tengah juga perang dagang belum tuntas, maka mau nggak mau harus ada transmisi baru di pasar keuangan. Nah, gampangnya kalau pasar keuangan sudah terlalu price-nya terlalu ke atas, maka dia harus ke bawah lagi agar dia bisa cetak uang di pasar keuangan. Jadi jangan dianggap bahwa pasar keuangan ke bawah itu tidak baik loh untuk orang-orang fund manager di pasar keuangan, karena tergantung posisi Anda. Tapi kalau kita bawanya ke dalam politik ekonomi, orang tentu, wah ini ada apa? Jadi, gorengnya lebih gampang gitu ya. Lebih gampang. Jadi kalau kita lihat dari statementnya Fed, chairman-nya di Juni 2019, diikuti oleh Bank Sentral Cina dan sebagainya, memang kita akan kembali ke era 2009. Era inflasi rendah. Ya, baik. Nah, ini juga yang sebetulnya kelihatan di harga minyak ya. Cuman kemudian ada isu besar corona ini. Nah, isu besar corona ini sama juga dengan ketika 2008 di Wall Street ada isu besar gagal bayar subprime. Nah, sekarang corona. Nah, isu besar ini dipakai beramai-ramai, ya ibaratnya memang cari ke bottom, cari ke bawah. Ya kan, cari ke bawah, karena kan sekarang ya, kalau kita lihat Dow Jones sendiri, Dow Jones turun ke bawah, semua bursa turun ke bawah. Kalau dia ke bawah, kemudian nanti dia borong di bawah, kemudian dia nanti stimulusnya baru masuk, quantitative easing dan sebagainya, dia akan naik sendiri, jadi dia akan go to normal lagi. Nah, cuman yang harus kita lihat sekarang, seberapa pemain pasar global akan terus memainkan isu corona. Baik, kalau seberapa besar kemudian akan memainkan isu ini, apakah memang bisa segera tuntas? Sesaat lagi kita akan tanya dan lanjutkan seperti apa komentar dari Mas Yanuar, jangan kemana-mana. Ada unsur kesengajaan supaya ini bisa sampai bottom sehingga nanti perlahan-lahan bisa naik. Jadi jangan beli dulu gitu, Mas. Ya, jadi gini, kalau dilihat itu kan bahwa The Fed baru mengatakan bahwa ya kita akan kembali ke quantitative easing itu minggu lalu. Nah, berarti itu sama dengan posisi sekitar di September 2008. Nah, kalau kita lihat polanya, ketika dia pertama kali ngomong, pasar juga ingin mengetes The Fed. Dengan kata lain, Anda tuh mau seberapa besar sih ngeguyurnya. Kalau misalnya guyurannya masih cemen atau masih kecil-kecilan, ya pasar tentu akan terus memainkan isu ini corona nih ke bawah. Kalau Indonesia sudah cukup banyak belum guyurnya? Indonesia persoalannya adalah kita itu banyak uang itu, jadi kan gini, orang kaya di negara maju
dia coba mencari kekayaan dari ngegoreng portofolio. Kalau di negaranya sendiri, ruangnya tuh terbatas. Dia akan punya ruang yang besar kalau ke negara berkembang, ke emerging market. Jadi suka nggak suka, kita akan ikut polanya dengan pola si negara maju yang apa ibaratnya ngedribble bola ke depan, umpan ke depan yang akan kena ke kita. Nah, jadi artinya menurut saya kalau soal pasar ini, kalau kita mengatakan bahwa BI mau intervensi falas, ya kayak garmin air laut, karena buat mereka habisin devisa gitu maksudnya. Oh iya, jadi maksud saya kita terpancing oleh keadaan yang dimau oleh market, tapi kita kan tidak sekuat the Fed loh. Kalau the Fed dia sekian ini dia pakai ke treasury pemerintahnya gitu dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukan itu menurut saya kita akan buang-buang tenaga, termasuk misalnya persoalan buyback BUMN. Dengan kata lain, kalau misalnya persoalan kita yang intinya, yang intinya masyarakatnya itu udah bisa selesai, kita konsentrasi di situ. Karena gini, saya mungkin di titik ini saya singkat aja. Yang paling mengkhawatirkan kalau nanti akibat kita debat lockdown nggak lockdown gitu ya, yang akhirnya menjadi krisis politik di kita. Kalau ada krisis politik di kita, akan tambah lagi tuh mecinnya tuh. Yang tadinya mecinnya ada mecin global, ada mecin persoalan politik di kita. Itu kita akan betul-betul ke bawah, ke dalam dasar yang ujungnya adalah take over yang dikatakan oleh Mahathir Muhammad hari ini. Ini Mahathir juga yang urusan rupiah juga gini. Iya, Mahathir kan mengatakan hari ini bahwa ini lebih kompleks dari 98. Karena kalau 98 permainannya antar corporate level. Kalau sekarang kan konfliknya dibuat di antar masyarakat. Jadi kalau misalnya katakan saja ya, dengan yang tadi dikatakan oleh Peter ya dari KOR, bahwa kalau misalnya miskin perkotaannya terhenti transaksinya, karena orang menghentikan aktivitasnya di rumah, ini kan akan jadi masalah besar. Nah, kalau ini jadi masalah besar, digiring ke politik, makin jadi. Jadi menurut saya, sudahlah, janganlah kita terlalu banyak berdebat lockdown nggak lockdown, kemudian yang akhirnya dipolarisasi ke rasa pilpres, rasa pilkada, selesai lah udah. Ini kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu, kita bisa selesai. Kita coba tanya Pak Edi, ini sampai sejauh ini mau sampai kapan kemudian kebijakan-kebijakan yang sekarang diambil oleh pemerintah, karena harus cepat tindakannya. Oke, jadi begini ya, kalau dari sisi pemerintah, itu pemerintah sadar betul bahwa corona ini dampaknya kan kedua sisi supply dengan sisi demand. Nah, oleh karena itu kebijakan pemerintah itu diarahkan kedua sisi tersebut. Bagaimana dari sisi supply itu kita mengusahakan supaya industri, usaha-usaha, dunia usaha tetap bergerak. Kalaupun turunnya nggak terlalu banyak. Dari sisi demand kita berusaha supaya daya beli masyarakat itu turunnya ya turun tapi tidak terlalu banyak. Itu intinya. Nah, sekarang instrumennya apa? Ya kita pakai sesuai dengan domain-domain yang ada di pemerintah pilihan. Yang pertama kebijakan moneter. Itu sebenarnya bukan domain pemerintah, sehingga pemerintah hanya bisa berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia karena otoritasnya ada di sana. Yang jelas intinya, pemerintah senang kalau suku bunga itu turun, kemudian likuiditas itu naik, bukan dalam konteks bahwa itu akan menyelesaikan semua persoalan, tetapi itu memang salah satu yang bisa dilakukan untuk membantu dunia usaha. Kemudian dengan kebijakan fiskal, instrumennya adalah anggaran atau pajak, ada relaksasi pajak, ada keringanan pajak, kemudian dari sisi fiskal, dari sisi anggaran, ada stimulus anggaran dan sebagainya. Sekali lagi kita nggak bilang bahwa itu akan menyelesaikan semua persoalan, tapi itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah regulasi. Regulasi dipermudah untuk mengimpor terutama. Hari ini kita mendengar bahwa untuk impor bawang putih tidak diperlukan lagi persetujuan dari izin dari Kementerian Perdagangan. Itu contohnya. Nah, jadi semangat dari pemerintah seperti itu, kita mencoba menyelesaikan masalah dalam arti mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh corona dengan menggunakan instrumen-instrumen yang memang menjadi domainnya pemerintah. Jadi pemerintah melakukan yang bisa dilakukan. Jadi konteksnya kita tidak menjamin, tapi kita melakukan yang bisa dilakukan. Nah, kalau nanti ternyata ada hal-hal yang dirasa perlu dilakukan dan dianggap belum dilakukan oleh pemerintah, kita terbuka. Termasuk kalau ada kebijakan dianggap tidak efektif. Kita lihat contoh stimulus yang pertama, pariwisata. Waktu itu kan corona belum sampai seperti ini kan. Harganya sudah sangat murah sekarang tiket-tiket itu. Jadi waktu itu kita mencoba mendorong supaya wisatawan domestik itu pergi ke lokasi wisata. Tentu saja sekarang udah nggak relevan lagi. Karena itu menjadi berbahaya dari sisi penyebaran corona. Dan tadi disampaikan oleh Pak Firmansyah betul. Ini nih banyak orang bilang jangan ekonomi aja. Loh, memang bukan ekonomi yang utama sekarang. Yang pertama itu, aspek pertama itu kesehatan masyarakat. Ekonomi itu kita mencoba untuk meminimalisir
dampak. Jadi yang utama tetap kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas sekarang. Tapi kemudian ada kebutuhan-kebutuhan lanjutan seperti misalnya tadi di bidang logistik, Betul. termasuk bukan cuma hanya insentif, Betul. dan kalaupun nanti diberlakukan lockdown ataupun pembatasan yang lebih luas lagi, akan berdampak pada UKM, Betul. termasuk yang memang bekerjanya ini Betul. mengandalkan penghasilan harian. Nah ini bagaimana Betul. kemudian pemerintah mengupayakan, kalau negara kaya kan tinggal kasih aja duit gitu kan. Nah bagaimana kemudian pemerintah yang notabene APBN-nya saja masih defisit. Betul. Presiden sudah menyampaikan bahwa sampai saat ini kita tidak terpikir untuk melakukan lockdown. Yang kita lakukan adalah mengurangi aktivitas-aktivitas yang berpotensi untuk menyebarkan corona menjadi lebih banyak. Nah, dalam hal seperti ini kita sadar betul, dan ada 3 yang harus dijaga, pemerintah ingin menjaga. Yang pertama adalah pasokan bahan pangan. Yang kedua adalah pasokan obat-obatan. Yang ketiga adalah pasokan energi. Ini yang kita tetap ingin usahakan supaya itu terpenuhi. Tentu saja kita tidak bisa berharap bahwa situasi ini normal. Naif kita kalau berpikir dengan mindset bahwa ini normal. Ini tidak normal. Nah, apa yang dilakukan pemerintah misalkan tadi disinggung Mas, untuk misalkan teman-teman kita yang kurang beruntung, yang kurang mampu, usaha kecil dan sebagainya. Ini salah satu yang diusahakan pemerintah, itu untuk keluarga tidak mampu, itu kan ada namanya program Keluarga Harapan. Dana PKH tahap kedua, itu mestinya turunnya adalah April. Ini dimajukan menjadi Maret. Ya seperti itu. Kemudian usaha kecil, itu kita harapkan bahwa kita memang tidak secara langsung mungkin menginjeksi usaha kecil, tapi kita harapkan ada permintaan terhadap produk-produk usaha kecil yang tetap berjalan. Selain tadi yang saya sebut dana program Keluarga Harapan, itu juga ada bantuan pangan non tunai yang nanti dikembangkan menjadi kartu sembako. Ini intinya kan orang diberikan uang tapi secara non tunai dia bisa pakai belanja. Nah belanjanya saudara-saudara kita yang kurang mampu kemana? Mostly kan ke usaha mikro kecil. Jadi kita juga memikirkan usaha mikro kecil meskipun tidak selalu dalam arti secara langsung pemerintah beli produknya dan sebagainya. Tapi kita berpikir ke sana. Jadi paling tidak angka konsumsi yang menyumbang nominal besar dalam penghitungan inflasi ini masih tetap terjaga begitu ya? Ya, jadi kita ingin supaya konsumsi masyarakat terjaga, ya tadi itu. Supaya dunia usaha tetap jalannya ya kemudian tidak kemudian kita harapkan normal, tapi paling tidak itu turunnya tidak terlalu besar, jadi termasuk usaha mikro. Kalaupun jatuh ya paling lecet, nggak sampai patah tulang. Tidak parah lah. Gitu. Ya, Profis gimana dong? Ya, memang kondisinya tidak normal ya. Saya sepakat. Tentu sekarang ini yang urgent menurut saya, karena kan bottom line-nya ini kan ketidakpastian. Ya. Artinya ketidakpastian itu ada di mana-mana. Penyebarannya siapa yang melakukan penyebaran di wilayah mana, siapa yang berisiko terpapar. Dan bagaimana untuk cek kesehatan. Saya rasa tes kesehatan itu rasanya mendesak untuk segera diperluas. Jadi kalau kita lihat Vietnam, kita lihat Korea Selatan, sudah banyak platform di mana cek kesehatan itu bisa dilakukan secara cepat. Saya juga mendengar Kementerian BUMN juga sedang melakukan impor untuk alat kesehatan yang bisa melakukan deteksi dalam waktu yang relatif lebih singkat. Dan sekarang ini menunggu izin dari Kementerian Kesehatan. Saya rasa kalau ini bisa kita kita bisa percepat, kemudian sekarang ini tidak hanya Provinsi DKI Jakarta, tapi sudah menyebar ke Sumatera, ke Kalimantan, kemudian ke Bali, dan daerah-daerah di Provinsi Jawa juga penyebarannya relatif lebih merata. Jadi resiko masyarakat terpapar itu semakin tinggi dan ini menciptakan ketidakpastian. Kalau kita di ekonomi, ketidakpastian pasti akan menciptakan resiko untuk menghindari ketidakpastian itu. Risk averse. Risk averse yang terjadi adalah mengamankan kebutuhan pokok. Sehingga kalau kita lihat bagaimana di Malaysia katakanlah menjelang lockdown di Malaysia yang terjadi adalah masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkan akses barang-barang kebutuhan pokok. Nah, ketika sumber ketidakpastian yang ini bisa kita coba smoothing gitu ya, kondisi tidak normalnya rasanya tingkat stres masyarakat juga akan bisa kita turunkan. Kondisi ketidakpastiannya semakin meluas, apalagi pola sebarannya dan siapa saja kemudian yang menyebarkan tidak bisa terdeteksi dengan baik. Tentunya ini akan berdampak
terhadap kebutuhan-kebutuhan yang dikhawatirkan orang-orang ini jadi panik dan membeli semuanya yang ada di pasar, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, bagaimana antisipasinya dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk membuat hal ini terminimalkan? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Business Forum. Ada distribusi yang kemudian harus dijaga karena jika tidak akan menimbulkan permasalahan baru. Pak Tri, ini Bulog punya peran yang luar biasa strategis dalam hal ini, mengingat sudah ada yang naik harganya. Mana dong Pak? Ya, intinya sebenarnya kita juga menyesuaikan kondisi pada saat itu. Jadi kami sedang mendistribusikan pada saat itu sejak bulan November-Desember. Artinya kita melihat situasi gelombang tinggi, kemudian cuaca dan lain-lain. Kita nggak berani ngambil risiko. Ya. Jadi kita sudah mendistribusikan 1,5 juta ton ini ke seluruh pelosok tanah air. Sampai ke wilayah perluasan di luar kota juga. Nah ini sebaran kita 1,5 juta ton ini sudah sampai ke Wamena, ke Puncak Jaya, artinya udah kami siapkan semua. Artinya pada saat itu memang kami siapkan untuk distribusi. Ya. Khawatir terjadi sesuatu. Ya. Karena memang dalam CBP, cadangan beras pemerintah, itu juga Bulog diamanahkan untuk menyiapkan itu semua. Apabila terjadi bencana. Nah, Permensos 22 tahun 2019 itu memang ada pasal yang mengatakan apabila terjadi bencana, keadaan darurat, itu bisa menggunakan stok pemerintah. Nah, itu nanti ada kewenangannya dari Kementerian Sosial, di mana Pak Gubernur provinsi itu punya alokasi 200 ton per tahun, kemudian juga Bupati Wali Kota punya 100 ton per tahun. Artinya ini sudah kami siapkan semua. Jadi paling tidak sudah aman lah. Sudah aman, ya. Artinya ada masalah pun kita udah aman. Kemudian kita sedang mempersiapkan diri untuk penyerapan gabah beras di bulan April, ya. Karena di beberapa wilayah sudah mulai panen. Kalau kami lihat angkanya dari BPS, KSA itu bulan ini hampir 25 juta ton gabah. Jadi petani nggak usah khawatir ya, kalau nanti tidak mendapatkan uang gara-gara gabahnya tidak terbeli Bulog, kira-kira begitu. Jadi ya kami Pak? punya target 1,4 juta ton, tahun ini akan menyerap gabah beras dari petani. Artinya cuma tadi yang disampaikan Pak Yanuar, itu yang perlu diantisipasi adalah nanti panen kedua. Itu yang perlu diantisipasi. Artinya kami sekarang menyerap kurang lebih hampir 60%. Itu dari panen rendeng ini. Jadi Maret April itu kami siapkan untuk penyiapan sebaik-banyaknya. Jadi rugi terus dong Bulog. Ya enggak lah, tugas negara lah. Mas Yanuar, ini ada kemudian permasalahan yang akan makin bertambah kalau tidak terus diselesaikan dengan strategi yang out of the box. Ya gini ya, tadi saya nyambung dari Bulog ya. Kita itu kan sebetulnya masa tanam yang emasnya itu Okmar, Oktober sampai Maret ya. Tadi Oktober kita itu masih kemarau, kebanyakan sawah kita ini tak ada hujan. Nah kemudian November juga masih kemarau, Desember hujan, nanem, Januari banyak sawah kesapu banjir. Jadi sebetulnya di bulan Mei, jadi ini ada dua sisi sebetulnya yang harus kita lihat. Satu sisi konsumen, yang tadi dikatakan stok beras, dua sisi masyarakat kita petani. Petani itu kalau dia gagal panen karena kalau dia kesapu banjir berarti dia udah nanam kan. Kalau dia udah nanam berarti ada kos yang hilang. Berarti gabahnya nanti yang selesai berapa? Misalnya katakanlah tadinya 1 ton. Dia karena terdistorsi oleh itu menjadi 500 kilo. Itu pasti kan harga yang dia tuntut overhead dibagi 500 akan lebih tinggi. Nah bebannya kan ke Bulog. Bulog mau nggak beli gabah sebesar itu? Tapi kalau itu nggak dibeli karena gagal panen, ini akan juga muncul keresahan, uang di desa nggak ada. Nah biasanya kalau buruh tani kita, kan kita ini kebanyakan buruh tani. Kalau dia uang di desa nggak ada, dia akan bermigrasi menjadi buruh migran. Maksudnya ke kota. Nah dan kalau ini bisa nambah masalah corona lagi gitu. Kalau di kotanya sendiri, rekannya yang udah lebih duluan ke kota dagang siomay, dagang mie ayam, dagang segala macam, di sini sepi, dia pindah ke sini, ini kompleksitasnya besar loh. Makin bermasalah intinya. Bermasalah. Jadi sebetulnya bukan hanya sebatas persoalan logistik. Kita lihat gini ya Mbak Manuhara ya, kita lihat sebetulnya kan pada akhirnya dengan semua rame-rame lockdown negara-negara ini, siapa yang punya self-sufficiency-nya yang tinggi ya? Nah, kita pernah nggak melakukan itu? Sebenarnya kita pernah melakukan itu di zaman Jepang. Jadi Jepang itu pertama kali datang, dia langsung melakukan autokarti kan, gitu. Jadi artinya dia melakukan lockdown, ada 3 area di kita dia bagi, dia cuman berlanjut ke Romusa, kerja paksa, dia paksa orang kita untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah kalau ada sisa diambil sebagai rampasan perang. Apa yang ingin Jepang lakukan? Jepang ingin memutuskan mata rantai dengan Belanda. Karena selama ini itu yang kemudian dikejar. Yang dikejar oleh Jepang adalah
Karena kita banyak supply dari Belanda, kita juga banyak diambil oleh Belanda. Jalan satu-satunya oleh dia kan mengisolasi diri, ya kan? Nah, kalau sekarang persoalannya corona, kan ini mengisolasi orang juga nih. Misalnya orang di Jakarta ini udah banyak tertular, atau mana lagi lah yang tadi Prof. Fis katakan ya harusnya memang dites semua. Ya orang ini harus di lockdown, dilokalisasi. Dilokalisir ya. Nah, harus kalau orang ini dilokalisir, persoalannya kan asupan barang. Iya. Nah, kalau misalnya petani di Jawa ini masih bisa menanam, masih bisa segala macam, ya berarti kan kita harus membuat klaster di sini. Bahwa yang tidak, tinggal bagaimana pemerintah mengatur arus barangnya. Yang tadi dikatakan, misalnya sekarang kerja informal kita di kota ini, kebanyakan kan untuk distribusi nih, ojol-ojol nih. Nah, sebetulnya itu kan tinggal kita transfer. Cuman kan ini membutuhkan satu menurut saya, pemerintah pusat sama pemerintah daerah jangan beradu panggung dong. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya masyarakatnya juga janganlah, ini kita persoalan bersama, ini dibutuhkan solidaritas antar kelas. Kalau kita semua pakai baper ke arah urusan politik nggak ada selesainya. Kalau kita mengatakan bahwa si A salah, si B salah, ujungnya masyarakat kita, teman kita, tetangga kita kelaparan. Jadi gini loh, harus kita bedakan persoalan masyarakat kota kelas tengah. Persepsinya ngebaca banyak berita, oh Itali kita tuh mesti lockdown loh. Persepsinya takut mati sama virus. Tapi kalau yang di bawah, dia takut nggak makan hari ini. Jadi jangan sampai ada isu yang berbeda yang harus jangan sampai sama-sama. Isu corona ini berubah menjadi isu kelaparan. Yang artinya kalau itu sudah berubah, kalau ini berubah, ini konflik sosial loh. Jadi artinya menurut saya solusinya yang di kelompok tengah ini juga harus memastikan transaksi dia ke bawah nggak terhenti kan. Dan itu membutuhkan menurut saya pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk kompak gitu. Persatuan Indonesia sila ketiga Indonesia kompak, Prof. Nah, gimana tanggapan Prof? Iya, sepakat. Selain itu juga komunikasi pemerintah baik pusat maupun daerah ya perlu diperbaiki. Karena kalau kita perhatikan masih ada beda pendapat terkait dengan sejumlah isu terkait dengan penanganan virus corona. Meskipun sudah ada ke arah perbaikan ya. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat masing-masing mencari rujukannya sendiri-sendiri. Ini yang rasanya kalau bisa segera diperbaiki menjadi sebuah satu gerakan begitu, pusat, daerah, komunikasinya, koordinasinya antar kementerian, kemudian dengan dunia usaha, rasanya kondisi tidak normalnya akan menjadi lebih smooth. Dan sebenarnya Presiden juga sudah ketemu dengan dunia usaha ya. Dan kalau itu terus dilakukan, rasanya juga akan jadi yang sangat sekarang masih baik kurang. Ya. Menurut saya komunikasi pemerintah dan dunia usaha juga perlu terus digalakkan ya. Apalagi kita masih menunggu eskalasi seberapa besar ini dan seberapa parah kita akan terdampak dari virus corona. Dan saya rasa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, meskipun ada BUMN. Tetap kalau tadi katakanlah ada bagaimana pola shifting dari ojek online di Jakarta, kemudian dipindahkan ke tempat-tempat lain yang dirasa misalnya menjadi epicentrum untuk penyebaran virus corona baru. Tentu ini kan harus berkomunikasi dengan dunia swasta juga. Tidak bisa lantas serta-merta memindahkan tenaga kerja ojek online begitu saja kan. Ya, jadi orangnya juga belum tentu mau dipindah. Orangnya gitu belum kan? tentu mau juga. Tapi memang begini, apapun pilihannya itu harus dipikirkan secara masak-masak ya. Karena melockdown, kalau kasus di Wuhan, di Hubei, itu juga persoalannya bukan hanya persoalan logistik, bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan kesehatan. Tetapi juga ada persoalan psikis juga, psikologis. Banyak kalau kita belajar dari Wuhan, banyak orang-orang stres di sana yang tidak tertangani juga, dan mereka mencari saluran-saluran sendiri-sendiri, dan banyak juga menjadi persoalan psikis. Jadi tentu itu pilihan yang sulit ya, tetapi apakah bentuk pilihannya rasanya perlu dipikirkan secara masak-masak. Tentu ada pilihan-pilihan yang harus dipilih.
Tetapi komunikasi itu menjadi hal penting agar masyarakat juga terkomunikasi dengan baik dan tidak saling menyalahkan, karena ini sudah disampaikan adalah permasalahan bersama. Bagaimana kemudian KSP dalam hal ini selama ini mengupayakan supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang bisa berdampak politik yang dampaknya semakin panjang bisa sampai ke permasalahan ekonomi. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Saya setuju sih kalau melihat tingkat yang udah terpapar ya makin lama makin tinggi. Jadi alangkah lebih baik untuk mencegah penyebaran ini makin masif lagi, sebaiknya memang diadakan lockdown sih. Menurut saya sih lockdown bukan solusi ya. Karena apa? Karena memang di Jakarta pusatnya untuk industri gitu ya, perkantoran. Jadi kalau seandainya lockdown itu nanti akan berefek pada banyak hal gitu. Jadi mungkin berefek pada ekonomi kita karena memang Jakarta pusatnya gitu. Menurut saya sih ya perlu, tapi nggak perlu terlalu sampai kayak bikin panik masyarakat gitu ya pada umumnya gitu sih. Bukan berarti lockdownnya tuh lockdown total kayak di luar-luar gitu kan, kayak sampai ditutup semuanya terus kayak sampai bikin panik masyarakat gitu kan. Itu menurut saya sih jangan sampai seperti itu sih. Sebetulnya sih belum perlu juga ya, karena lockdown kan itu udah totally betul-betul dikunci ya. Dan itu akan banyak mempengaruhi sama operasional lah, untuk ya dampaknya nantinya ke perekonomian juga kan. Ya kalau ini sih pendapat pribadi aja ya, kalau menurut saya sih belum waktunya sih lockdown. Pak Edi harus jawab, ada permasalahan pusat daerah, termasuk juga komunikasi. Yang ini sebenarnya isunya bisa dibawa ke isu politik, sosial, dampaknya psikis juga. Iya. Ya tadi tentu saja kami mendengar ya semua yang disampaikan dan ya betul gitu ya, dalam arti pertama kata kuncinya itu kan koordinasi. Koordinasi ini antar kementerian lembaga di pusat, antara pusat dengan daerah. Kita nggak menafikan bahwa ada banyak hal yang kita perlu perbaiki dan pemerintah selalu berusaha untuk memperbaiki itu. Dibentuknya gugus tugas penanganan COVID-19 ini kan salah satu untuk itu. Nah kemudian juga koordinasi dengan pemerintah daerah, ini juga suatu hal yang pemerintah selalu usahakan untuk terus diperbaiki. Kemudian yang kedua, itu kata kuncinya kan komunikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Firmansyah tadi ya. Ini benar ya, dan ini juga satu hal yang kita tanggapi dengan sangat serius. Makanya kan ada juru bicara khusus supaya kita nggak simpang siur. Kemudian sekarang ada website resmi khusus untuk COVID-19. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mencoba untuk memperbaiki saluran komunikasi. Cuman masih ada kritik bahwa pemerintah terlalu tertutup dan sebagainya. Sebenarnya kan ya ini satu hal yang kita tentu saja tidak bisa abaikan ya. Tapi memang satu hal yang mesti dipahami adalah bahwa pemerintah mempertimbangkan semua aspek, validitas informasinya, dampaknya dan sebagainya. Pada intinya sih sebenarnya pemerintah tidak ada niat ya untuk bersikap tertutup, menyembunyikan informasi dan sebagainya, apa untungnya gitu kan. Tapi memang ada banyak hal yang kita mesti pertimbangkan, termasuk ada ide tadi ya lockdown, itu kan lockdown dari kemarin itu kan ya kalau mungkin kita enak gitu ya, lockdown aja, tadi kan juga di beberapa pendapat masyarakat juga demikian. Tapi banyak aspek yang kita pertimbangkan. Oleh karena itu berkali-kali saya sampaikan, Presiden juga sudah sampaikan, sampai saat ini kita tidak berpikir lockdown. Bukan berarti kita tidak peduli dengan masyarakat, justru karena kita peduli kesehatan masyarakat dan juga aspek-aspek lain yang pada akhirnya berujung kepada kesehatan masyarakat. Jadi aspek komunikasi kita perbaiki sejauh yang kita bisa. Kalau masih ada kritik, masih ada yang perlu diperbaiki, kita dengarkan dan kita tindak lanjuti sejauh itu memang benar adanya. Yang ketiga adalah kerjasama ya, ini kata kunci juga tadi disampaikan. Ini bukan pekerjaan pemerintah saja. Ini melibatkan semua unsur masyarakat, sinergitas masyarakat, kerjasama dengan dunia usaha, teman-teman NGO dan sebagainya. Ini kemarin juga ada kritik, pemerintah kok kayaknya maunya kerja sendiri ya. Jadi ini kita coba perbaiki dalam arti kita sadar betul kok bahwa ini tidak bisa pemerintah kerja sendiri. Kita perlu kerjasama dengan semua pihak, termasuk antar masyarakat sendiri. Ayolah, jangan jadikan ini sebagai sarana untuk memicu konflik. Instead gitu kita lebih memicu
solidaritas ya antar masyarakat dan sebagainya. Baik. Saya kira itu. Baik, Bapak-Bapak satu kalimat dari masing-masing Bapak-Bapak mengenai tema kita. Corona potret ekonomi kita ke depan. Kita mulai dari KSB, satu kalimat saja Pak. Saya ingin meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah serius, Baik. pemerintah melakukan apa yang bisa dilakukan, dan kalaupun ada katakanlah kepanikan dan sebagainya, satu hal yang ingin saya sampaikan adalah itu Ya, tidak baik. membantu. Jadi lebih baik nggak usah panik. Baik, Pak. Oke, saya mungkin satu aja. Sesuai dengan di zaman saya masih kecil kan katanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi artinya bahwa dulu krisis di New York tahun 29 diselesaikan dengan Perang Dunia Kedua. Itu semua ke bawah. Baik. Sekarang yang terjadi, semua negara walaupun nggak ada perang fisik, rame-rame ke bawah. Ini kalau kita bersatu, sebetulnya saat konsolidasi karena semua ke bottom, ke bawah. Jadi artinya tidak aneh kalau sekarang kita itu melakukan yang namanya konsolidasi internal. Tapi kalau nggak bisa konsolidasi, kita hancur. Itu aja. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Patri? Ya, intinya bahwa pemerintah akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat produsen maupun masyarakat konsumen, dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga untuk kebutuhan pangan pokok. Jadi Bulog berperan di situ untuk Bulog bisa selalu hadir. memfasilitasi semuanya. Profis? Iya, keterbukaan, kemudian transparansi data ya yang disampaikan oleh pemerintah, saya rasa itu akan sangat membantu masyarakat untuk tidak menjadi lebih panik. Dan itu yang saya rasa saat ini dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, segerakan untuk menguji tes secara lebih luas terkait dengan mereka-mereka yang berpotensi dan beresiko terpapar virus corona, sehingga kita bisa memiliki peta yang lebih akurat, lebih baik untuk mencegah pandemik ini bisa lebih terkontrol. Baik, pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa, sangat serius untuk bisa mengupayakan agar penyebaran virus corona atau COVID-19 ini bisa tertangani dengan baik. Keterbukaan dan komunikasi dibutuhkan agar solidaritas kita semua berubah menjadi soliditas kita sebagai sebuah bangsa. Saya akhiri sampai di sini Indonesia Business Forum. Saya Brigita Manohara pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Salam namaste.